Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Renaldo dengan NIM 0805 118181823012 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan memberikan informasi mengenai pengolahan data CPUE dan model analitik mata kuliah praktikum eksplorasi sumber daya laut. Nah, jadi dalam pengolahan data CPUE dan model analitik ini kita menggunakan software Excel, di mana data yang digunakan itu merupakan data raw atau data yang belum diolah. Nah, di data ini sudah tersedia bagian-bagiannya, yaitu terdiri dari nomor lokasi sampling, nama enumerator, alat tangkapnya, kode spesies. Nah, kode spesiesnya ada AP itu Alopias pelagicus, lalu nama kapal, daerah penangkapan, tanggal, bulan, tahun, jumlah hari penangkapan, jumlah setting, berat total tangkapan hiu, dan berat tangkapan hiu tikus. Nah, itu merupakan data yang akan kita olah. Kemudian sebelumnya kita sedikit mengetahui apa sih itu CPUE. Jadi CPUE itu merupakan singkatan dari Catch per Unit Effort, atau metode yang digunakan untuk menentukan hasil jumlah produksi perikanan laut yang dirata-ratakan dalam tahunan. Oke, langsung saja kita lanjut ke pengolahan datanya. Oke, jadi bagian atasnya ini atau judulnya ini kita blok terlebih dahulu, lalu pilih sort and filter, lalu pilih filter. Kemudian kita Ctrl Shift bawah, maaf. Jadi seluruhnya di blok, lalu Ctrl Shift bawah, lalu kita pilih Insert. Nah, di Insert itu kita pilih Pivot Table, lalu langsung saja OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kemudian untuk tabel ini kita copy, terus itu kita buat tabel baru lalu paste. Nah, setelah di copy dan diperbaiki datanya seperti ini, balik lagi ke sheet 1. Nah, untuk di column labels ini ganti, kalau tadi di zoom all fill-nya ganti ke code. Oke, seperti ini. Nah, jadi kan ini nilainya udah berubah. Jadi coach ini menandakan dari jumlah trip dari data ini. Nah, pada tahun 2018 ada 39, 2019 3, 2026 dengan totalnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita copy kembali dan masukkan ke tabel yang kita buat sebelumnya. Kemudian beri nama menjadi trip. Effort atau trip. Nah, langkah selanjutnya untuk grand total ini kita delete saja. Lalu kita membuat data CPUE-nya. Nah, buat tabel atau kolom CPUE agar nanti bisa dihitung untuk mencari CPUE-nya. Oke, saya skip terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat tabelnya CPUE seperti ini, terdiri dari 2018, 19, dan 20, kita langsung saja menghitung dari nilai CPUE-nya. Nah, kan ini udah dikasih keterangan CPUE itu kilogram per trip. Ini catch kilogram, effortnya trip. Jadi langsung saja untuk catch 2018 kita bagi dengan catch effort atau trip 2018. Nah, sudah dapat, boleh langsung kita tarik. Nah, seperti ini.
Nah, ini merupakan hasil dari CPUE-nya. Oke, kemudian setelah nilai CPUE-nya dapat, kita buat kolom rata-rata seperti ini. Nah, kemudian kita cari rata-rata itu kan rumusnya average tinggal tarik untuk mencari rata-rata. Nah, udah dapet, lalu tarik juga untuk mendapatkan rata-rata tahun 2019 dan 2020. Oke, sudah dapat rata-ratanya. Oke, langkah selanjutnya kita membuat tabel N dan juga standar deviasi. Lakukan hal yang sama untuk melakukan perhitungannya dengan rumus N itu count lalu tarik. Nah, lalu tarik juga untuk mendapatkan nilai 2019. STDEV ya. Standar deviasi. Lalu blok juga. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari rata-rata, nilai N, dan juga standar deviasi. Oke, setelah kita mendapatkan hasil, kita buat lagi untuk standar error. Nah, untuk rumus standar error sendiri, dari standar deviasi, dibagi dengan SK terus dari nilai N. Nah, ini merupakan standar errornya. Lalu kita tarik untuk mendapatkan pada tahun 2019 dan 2020. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita buat atau visualisasikan menggunakan grafik. Dengan cara pilih insert, lalu select data. Nah, ini kita remove semua terlebih dahulu, kemudian add. Nah, untuk series name-nya itu kita ubah menjadi trend CPUE tahunan. Nah, untuk nilainya kita masukkan, ini bisa digeser ya. No. Oke, sebentar. Kita ulang. Jadi remove semua. Untuk namanya itu ubah menjadi trend CPUE tahunan. Lalu untuk Oke, udah dibuat grafik. Selanjutnya kita masukkan standar errornya. Gimana caranya? Dengan cara pilih add chart, masukkan error bar, lalu standar error. Nah, kemudian klik kanan, format error bar. Nah, ini pilih custom.
Kemudian setelah kita buat grafik, kita buat lagi kolom yang berisikan 4 komponen berikut: rata-rata, N, standar deviasi, dan standar error dibuat di tabel sebelah kanan. Akan saya skip untuk mempercepat. Nah, jadi kira-kira tabelnya seperti ini, terdiri dari rata-rata, N, standar deviasi, dan juga standar error. Lalu kemudian kita cari juga berapa hasilnya gitu. Namun ini berdasarkan tahun 2018, 19, dan 20. Jadi untuk rata-rata itu average seperti biasa. Untuk N count nilai dari 2018, 19, dan 20. Lalu untuk standar deviasi itu STADEV. Lalu untuk standar deviasi sama seperti yang standar deviasi yang awal tadi. Nilai standar deviasi bagi dengan SKRT, kemudian nilai N. Nah, kemudian langsung saja drag atau tarik semua hasil. Satu. Oh, no. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga, yaitu membuat grafik tapi per bulan. Jika tadi tren CPU tahunan, nah ini yang per bulan. Angka selanjutnya itu terlebih dahulu kita ganti bulannya itu menjadi Januari, Februari, dan seterusnya. Oke, setelah kita ganti nama-namanya jadi nama-nama bulan. Oke, lanjut kita buat grafik untuk tren CPUE bulanannya. Sama, insert, pilih tabelnya, kemudian select data. Ini di remove semua dulu, kemudian add. Aduh, lupa lagi. Nah ya, nah, untuk series values-nya itu masukkan dari nilai rata-rata. Terus ubah namanya menjadi trend CPUE bulanan. Oke, lalu edit, ganti ke Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Oke, nah ini merupakan tren CPUE bulanan. Lalu lakukan hal yang sama juga pada tren CPU tahunan, yaitu memasukkan dari standar errornya. Oke, caranya tetap sama. Jadi add chart element, lalu masukkan error bars atau standar error. Oke.
Nah, kemudian pada kanan, kemudian ganti menjadi custom specific value. Nah, positif value-nya masukkan nilai standar errornya, mau itu positif dan juga yang negatif. Oke. Nah, ini merupakan perbandingan dari grafik tren CPU tahunan dan CPU bulanan. Untuk memperjelas dari grafiknya juga bisa ditambahkan elemen-elemen seperti judul di bawah, judul di samping gitu. Nah, biar kayak ini sebagai apa, ini sebagai apa gitu. Geser ya. Nah, seperti ini. Ini masukkan tahun, ini masukkan CPUE. Oke guys, ini udah aku perjelas tren CPUE per tahun. Ini nilai CPUE-nya, ini tahunnya. Lalu ada tren CPUE per bulan, ini CPUE-nya, dan ini bulan kok tahun sama tipe-tipe. Oke, nah mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari CPUE, analisis CPUE ini. Lanjutkan dengan langkah selanjutnya atau video selanjutnya.